Halo anak-anak, salam sehat. Selamat bertemu kembali dengan Bu Heni Nugroho di mata pelajaran IPA. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu tentang sistem pernafasan pada manusia. Lalu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis sistem pernafasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernafasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Nah, di awal tadi sudah disebutkan bahwa kita hari ini akan membahas tentang sistem pernafasan atau sistem respirasi pada manusia. Lalu, apa sih respirasi atau pernafasan itu? Definisi respirasi adalah pertukaran gas yaitu oksigen atau O2 yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dan karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dari metabolisme tersebut dikeluarkan dari tubuh melalui paru-paru. Definisi lain, pernafasan atau respirasi adalah menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen atau O2 ke dalam tubuh serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 sebagai sisa dari oksidasi keluar tubuh. Sisa respirasi berperan untuk menukar udara ke permukaan dalam paru-paru. Lalu, apa saja sih alat-alat dalam sistem pernafasan pada manusia? Alat pernafasan dalam sistem pernafasan pada manusia yaitu ada rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru. Nah, di dalam paru-paru terdapat adanya rongga atau lubang kecil yang disebut dengan alveolus. Nah, alveolus itu fungsinya atau berperan sebagai tempat untuk pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Lalu kita akan bahas satu persatu mengenai alat-alat pernafasan pada manusia. Nah, yang pertama adalah rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat adanya tulang hidung, serabut saraf pembau, serabut saraf ke otak, silia saraf pembau, dan lendir. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara pernafasan pertama kali. Terdapat rambut-rambut hidung dan mukus. Lalu, udara mengalami perlakuan yaitu penyaringan dan penghangatan. Alat pernafasan yang kedua yaitu ada faring atau tenggorokan. Faring atau tenggorokan merupakan persimpangan antara saluran makanan atau esofagus dan saluran respirasi atau trakea. Ada 3 bagian faring. Yang pertama adalah nasofaring, yaitu daerah faring yang membuka ke arah rongga hidung. Yang kedua adalah orofaring, membuka ke arah rongga mulut. Yang ketiga adalah laringofaring, yaitu membuka ke arah laring. Lalu yang ketiga ada laring, terletak di bawah faring yang merupakan pangkal tenggorokan atau pangkal tenggorok, tersusun oleh tulang rawan. Fungsinya yaitu menyalurkan udara dari faring ke trakea. Terdapat glotis atau bagian atas laring.
Glotis akan menutup oleh jaringan penutup bernama epiglotis saat ada makanan yang lewat. Laring juga disebut sebagai kotak suara karena memiliki pita suara. Nah, selanjutnya adalah trakea. Lapisan luar terdiri atas jaringan ikat. Lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan. Lapisan terdalam terdiri atas jaringan epitel bersilia yang menghasilkan banyak lendir yang berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru bersama udara pernafasan. Lalu selanjutnya adalah bronkus. Bronkus adalah merupakan cabang batang tenggorokan. Jumlahnya sepasang menuju ke paru-paru, yaitu kanan dan kiri. Dinding bronkus terdiri atas 3 lapis, yaitu jaringan ikat, otot polos, dan jaringan epitel seperti pada trakea. Tetapi perbedaannya adalah bahwa dinding trakea jauh lebih tebal dan cincin tulang rawan pada bronkus tidak berbentuk lingkar sempurna. Lalu yang keenam adalah bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan kecil-kecil dari bronkus. Sel-sel epitel bersilia pada bronkiolus berubah menjadi sisik epitel. Pada bronkiolus ini sudah tidak terdapat cincin tulang rawan. Bronkiolus akan berakhir pada alveolus. Lalu alat pernafasan yang terakhir adalah paru-paru dan alveolus. Paru-paru kita, paru-paru manusia, paru-paru kalian itu berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri. Setiap paru-paru dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang dikenal atau yang disebut dengan pleura. Paru-paru kanan ada 3 gelambir dan paru-paru kiri ada 2 gelambir. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus. Permukaan alveolus dilingkupi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Nah, itu adalah alat-alat pernafasan pada manusia. Lalu pada pernafasan manusia ada mekanisme pernafasan manusia. Nah, mekanisme pernafasan manusia itu ada inspirasi. Kalau inspirasi itu berarti pengambilan udara. In itu berarti masuk. Jadi memasukkan udara. Ekspirasi atau pengeluaran udara. Atau X itu berarti keluar. Selanjutnya, pernafasan berdasarkan cara melakukan atau organ yang berperan, yaitu ada pernafasan dada. Organ yang berperan adalah otot antar tulang rusuk. Lalu ada pernafasan perut. Organ yang berperan adalah diafragma. Pada saat kita bernafas berlangsung mekanisme menghirup dan menghembuskan udara yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Pada saat melakukan mekanisme pernafasan terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Diafragma adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru.
Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi, volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Lalu, mekanisme itu tadi ada dua, yaitu ada mekanisme pernafasan dada dan perut. Mekanisme pernafasan dada yaitu ada inspirasi dan ekspirasi. Dimulai dari udara masuk, tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar rusuk, lalu volume rongga dada membesar. Kalau ekspirasi pada pernafasan dada itu berarti udara keluar, lalu tulang rusuk turun karena otot antar tulang rusuk berrelaksasi. Lalu volume rongga dada mengecil. Lalu kalau tadi ada pernafasan dada, sekarang pernafasan perut. Nah, di pernafasan perut itu juga ada inspirasi, ada ekspirasi ya. Kalau yang inspirasi itu dimulai dari udara masuk. Lalu otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar. Kalau ekspirasi, dimulai dari udara keluar, otot diafragma relaksasi, otot perut berkontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada, volume rongga dada mengecil. Nah, itu perbedaan pernafasan dada dan pernafasan perut. Lalu apa saja sih macam-macam volume udara pernafasan? Macam-macam volume udara pernafasan itu ada 4. Yang pertama volume tidal, yaitu udara yang dihirup dan dihembuskan dalam keadaan biasa, yaitu 500 cc. Yang kedua ada volume cadangan inspirasi atau komplementer, yaitu udara sebanyak 500 cc yang masih dapat dihirup lagi dengan cara inspirasi yang maksimum setelah inspirasi biasa ya. Lalu yang ketiga yaitu volume cadangan ekspirasi atau suplementer, yaitu udara sebanyak 1500 cc yang dapat dihembuskan lagi pada ekspirasi maksimum dengan mengerutkan otot perut kuat-kuat. Yang keempat, ada udara residu, yaitu udara sebanyak 1000 cc yang tidak dapat dihembuskan lagi dan menetap pada paru-paru. Itu namanya udara residu. Jadi, macam-macam volume udara itu ada 4, yaitu volume tidal, yang kedua volume cadangan inspirasi atau komplementer, yang ketiga volume cadangan ekspirasi atau suplementer, dan yang keempat adalah udara residu. Lalu bagaimana pertukaran gas di dalam tubuh? Pertukaran gas di dalam tubuh tepatnya di paru-paru. Disebut sebagai respirasi eksternal karena berhubungan dengan udara luar tubuh, terkait dengan pernafasan melalui hidung. Jadi kenapa disebut sebagai respirasi eksternal? Karena berhubungan dengan udara luar tubuh. Lalu yang kedua, terjadi difusi oksigen dari alveolus ke dalam darah dan difusi karbon dioksida dari darah ke alveolus. Yang ketiga, dalam pengikatan oksigen oleh darah terjadi reaksi. Hb plus O2 menghasilkan HbO2 atau oksihemoglobin, yaitu O2 atau oksigen diikat oleh Hb darah atau hemoglobin darah. Nah, tentunya dalam sistem pernafasan pada manusia atau sistem pernafasan pada hewan itu pasti akan ada gangguan dan kelainan
pada sistem pernafasan. Lalu apa saja sih gangguan dan kelainan pada sistem pernafasan pada manusia? Tahukah kalian bahaya rokok bagi kesehatan? Lihat pada gambar, kandungan rokok yang pertama ada penghapus cat, bahan bakar roket, kapur barus, gas dari knalpot, bahan plastik, racun untuk hukuman mati, pembersih lantai, pelarut industri, racun semut putih, bahan bakar korek api. Lalu kira-kira apa hubungannya dengan sistem pernafasan pada manusia? Tentunya ada hubungannya karena rokok bisa menyebabkan organ pernafasan itu terganggu sehingga mengakibatkan banyak kelainan pada sistem pernafasan tersebut. Jadi untuk kalian jangan sampai ada yang merokok ya, karena merokok sangat merugikan bagi kesehatan manusia. Lalu apa saja kelainan pernafasan pada manusia? Yaitu yang pertama, COPD. Lalu yang kedua ada emfisema. Lalu yang ketiga ada bronkitis. Lalu yang keempat ada kanker paru-paru. Lalu yang kelima ada pneumonia. Lalu yang keenam ada rinitis. Wah, mengerikan sekali ya. Macam-macam kelainan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem pernafasan pada manusia. Kita lihat bersama di sini. Yang pertama, COPD atau Chronic Obstructive Pulmonary Disease, yaitu di Indonesia dikenal sebagai penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Merupakan penyakit paru kronik ditandai dengan keterbatasan aliran udara pada saluran nafas yang disebabkan rokok, asap polusi dari pembakaran, dan partikel gas yang berbahaya. Lalu yang kedua, emfisema. Rusaknya paru-paru yang ditandai dengan robeknya alveolus sehingga tempat pertukaran udara di alveolus terganggu. Lalu yang ketiga ada bronkitis, yaitu radang yang terjadi pada bronkus akibat infeksi. Lalu yang keempat ada kanker paru-paru. Nah, ini yang penyakit yang paling parah, yaitu kanker paru-paru. Salah satu penyebabnya adalah rokok tadi, ya. Kanker paru-paru itu terjadi akibat kebiasaan merokok. Nah, racun yang terkandung dalam rokok itu merangsang pertumbuhan sel paru-paru menjadi tidak normal dan tidak terkendali. Jadi untuk kalian, khususnya untuk para cowok, jangan sampai kalian mencoba untuk merokok karena sangat berbahaya bagi kesehatan tubuhmu, khususnya di bagian organ pernafasanmu ya. Lalu selanjutnya ada pneumonia, yaitu peradangan pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumoniae. Lalu yang selanjutnya ada rinitis, yaitu peradangan pada rongga hidung hingga menyebabkan bengkak dan banyak mengeluarkan lendir akibat alergi. Nah, ini adalah beberapa contoh dari kelainan penyakit yang berhubungan dengan sistem pernafasan pada manusia. Tentunya masih banyak lagi contoh kelainan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem pernafasan manusia. Salah satu penyebabnya adalah rokok, polusi udara, ya, asap kendaraan bermotor, dan masih banyak lagi. Itu adalah contohnya. Nah, baik anak-anak, demikianlah materi kita hari ini tentang sistem pernafasan pada manusia. Semoga bermanfaat untuk kalian ya.
Kalau kalian kurang jelas, kalian bisa menghubungi Bu Heni lewat WA, lewat Telegram, atau medsos lainnya. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.